إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون قوم مسلمين رحمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, ini majlis kita yang ketiga dari pembahasan atau daurah pokok-pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bagian yang kedua, dan sudah kita ambil semalam ucapan al-musannif rahimahullah setelah membawakan basmalah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama al-ilmu, ilmu di sini ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu rasul wa ma'rifatu nabihi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik, kita ingin bertanya para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan kalimatu al-ilm, makna dari kalimat ilmu? Silakan jawab, murajaah sedikit. Ahsanta, ma'rifatul haq bidalilihi, mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya. Definisi musannif, apa itu ilmu? Definisi penulis, apa ini maksud dengan ilmu? Tadi malam saya ulang-ulang. Abu Ji lupa. Ahmad, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifati dinil islami bil adillah. Ahsanta, fadhal. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya? Ada satu faedah penting tadi malam kita ambil, Pak Guru. Ustaz Wahyudi. Haji Zainuddin. Haji Abdul Salam. Abu Faruk. Ahsanta. Dalam urusan akidah, dalam urusan mashtahar, yang sesuatu yang tidak boleh untuk kita tidak tahu, ini tidak sah untuk kita ikut-ikutan. Mesti dengan apa? Ilmu, kita tahu dalilnya. Fadhal Abu Faruk. As-siwak mathharatul lil fami, siwak pembersih mulut, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tafadhal, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk para jemaah. Qala rahimahullahu ta'ala, masalah yang pertama sudah selesai. Sekarang masuk kita masalah yang kedua. Wathaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua yang wajib untuk kita ketahui dan pelajari adalah
al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Mengamalkan apa? Ilmu. Mengamalkan ma'rifatur Rabb, mengenal Allah. Mengamalkan ma'rifatu an-nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengamalkan Islam dengan dalil-dalilnya. Tayyib. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fawaid yang kita ambil dari kalimat ini? Yang pertama, yang kita ambil dari penjelasan al-musannif yang mengatakan 4 masalah yang wajib kita ketahui. Pertama, mengilmui tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Masalah yang kedua yang wajib untuk kita pelajari, al-amal, bagaimana kita mengamalkan ilmu. Baik, faedah yang pertama dari kalimat ini adalah al-amalu thamaratul ilm. Amalan itu, praktek itu adalah buah dari ilmu. Wa wasilatun ilaihi, jadi amalan itu buah dari ilmu. Wa ghayatul ilm, dan tujuan dari ilmu. Fal ilmu syajarah, maka ilmu ini ibarat pohon. Wal amalu ats-tsamarah, praktik itu buahnya. Maka ilmu ini wasilah, sarana menuju apa? Amalan. Jadi amalan itu buah dari ilmu. Amalan itu adalah tujuan dari kita berilmu. Maka poin nomor 2 ini ada kaitannya dengan kitab yang kita bahas pada malam Jumat rutin di sini, yang baru kita mulaikan. Thamaratul ilm al-amal, buah dari ilmu itu adalah apa? Amalan. Jadi faedah yang pertama, ilmu itu adalah apa? Buah dari amalan. Tujuan dari amal itu begitu, amal itu buah dari ilmu, dan amal itu adalah tujuan dari ilmu. Ilmu kalau diibaratkan seperti pohon, praktiknya ibarat buahnya. Falladhi ya'lam wala ya'mal fafihi syabahun bil yahudi al-maghdubi alaihim. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Walladzi ya'mal bila ilm, dan yang beramal tanpa ilmu, fafihi syabahun bin nasari dhallin, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani yang sesat. Ini faidah pertama para jamaah dari masalah yang wajib kita pelajari, ilmu kemudian amal. Kenapa ditekankan seperti ini? Karena ilmu tanpa amalan, dalam ungkapan orang Arab menyebutkan kasyajari bila thamarin, ibarat pepohonan tanpa buah. Kalau tanpa buah saja masih kita bisa berteduh, tapi yang berat apa? Orang yang punya ilmu tanpa amalan mirip dengan orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, orang yang rajin beramal tanpa ilmu maka mirip dengan orang-orang Nasrani yang dhalin.
Dalam hal ini Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dibawa oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Majmu' ay Majmu'ul Fatawa pada jilid pertama halaman 65. Apa kata Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i? Sufyan mengatakan, man fasada min ulama'ina, ulama-ulama kita yang rusak, fa fihi syabahun minal yahud, maka ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi. Ulama-ulama kita yang rusak yang bagaimana? Yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, tidak mempraktikkan ilmunya, mirip dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara, dan ahli-ahli ibadah kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani. Ulama yang rusak, rusaknya ulama karena tidak mengamalkan ilmu, mirip dengan siapa? Yahud. Ahli ibadah yang rusak, apa rusaknya ahli ibadah? Tidak punya ilmu, maka mirip dengan orang-orang Nasrani. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, penulis, disebutkan dalam kitab Majmu' Mu'allafat Asy-Syaikh pada halaman 162, apa kata beliau? Al-ilmu alladhi la yuthmirul amal la yusamma ilman. Ilmu yang tidak membuahkan praktik tidak dinamakan ilmu. Ilmu yang tidak membuahkan praktik tidak dinamakan apa? Bukan ilmu. Kalau mau ditakyid lagi, tidak dinamakan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini, inilah dia ciri-ciri orang yang bakalan hilang Islamnya. Hilang apa? Islamnya. Ini nyambung dengan apa yang kita kaji pada malam Rabu sebelumnya. Tanda kiamat, an yaqillal il wa yakthural jahal, sedikitnya ilmu, banyaknya kejahilan. Sumber ilmu ada, Al-Quran was Sunnah, tapi yang mengamalkannya ini nggak ada. Jadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini, inilah dia ciri-ciri orang yang bakalan hilang apa? Islamnya. Sebagaimana dibawakan oleh Muhammad Ibnul Fadl Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid yang kedua halaman 436. Apa kata Muhammad Ibn al-Fadl al-Balkhi? Zahabul Islam min arba'ah, Islam itu hilang dari 4 orang. Hilang Islamnya dengan simpatiki para jamaah. 1, la ya'malun bima ya'lamun. Ini nomor 1 ini, la ya'malun bima ya'lamun, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nomor 1, orang yang akan hilang Islamnya siapa? Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan ingat, ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Maka sebabnya ma'rifatul haq bidalilihi, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Ya, porosnya yang 3 ini, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam. Nomor 1 yang akan hilang Islam darinya siapa? Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang nomor 2, wa ya'malun bima la ya'lamun, orang-orang yang beramal dengan yang tidak dia miliki ilmunya. Susunan ayat sudah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma ya'malun, orang-orang yang tidak mempelajari apa yang dia praktikkan. Orang-orang apa? Yang tidak mempelajari apa yang sedang dia
praktikkan. Dan yang keempat, wa yamna'una an-nasa mina at-ta'allumi wat-ta'lim. Orang-orang yang mencegah manusia dari belajar dan mengajar. Akan hilang Islam dari 4 orang ini. Pertama apa tadi? Mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Ilmu ada tapi tidak diamalkan, hilang. Maka dalam hal ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Al-ilmu yuhtafu bil amal. Ilmu itu dipanggil dengan amalan. Ya, ada hadis tapi dhaif. Ya, man amila ilman au man amila ma alim awrathahu Allahu ilman alladhi la ya'lam alladhi lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, Allah berikan dia ilmu yang belum diketahui. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Itu sahabat yang mulia, sahih ucapan beliau, al-ilmu yuhtafu bil amal wa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu dipanggil dengan amalan. Kalau dijawab, kalau dipraktikkan ilmunya diam, kalau tidak dipraktikkan ilmunya pergi, ilmunya terbang. Tayyib. Kenapa bisa demikian? Karena ada ungkapan ulama lain kita yang menyebutkan kunna nasta'inu bil hadithi ala hifdhihi bil amal. Dulu cara kami untuk menghafal hadis itu dengan cara mempraktikkannya. Jadi apapun yang selalu dipraktikkan insya Allah tidak akan hilang. Ini nomor 1 yang akan hilang Islam darinya para jamaah, yang tidak mengamalkan apa yang diketahui. Yang kedua, yang beramal tanpa ilmu. Yang ketiga, tidak mempelajari apa yang sedang dipraktikkan. Dan ingat, apa kata Imam Mujahid rahimahullah? Beliau mengatakan, ini tabi'in, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya praktik. Dan sudah kita sebut ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Demikian ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Apa kata mereka? Al-Hasan Al-Basri dibawakan dalam Siyar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, al-amilu bi ghairi ilmin yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Baik. Ini faedah yang pertama. Sekali lagi, amalan begitu. Amalan itu, praktik itu buah dari ilmu. Dan amalan ini adalah tujuan untuk berilmu. Taib. Faedah nomor 2. Man arada barakatal ilm. Siapa yang ingin ilmunya barokah? Berarti apa? Ilmunya bertambah. Ilmunya tetap. Wa ziyadah fihi, yang ingin nambah ilmu. Wa tahqiq thamaratul ilm, supaya benar-benar ilmunya berbuah. Nah, siapa yang ingin keberkahan ilmu, yang ingin tambahan ilmu, yang ingin ilmunya berbuah, kalau bahasa sekarang apa? Yang ingin berhasil dalam menuntut ilmu, fa'mal bima ta'allamta minal wajibati was sunani. Praktikkan apa yang sudah engkau pelajari dari ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dari perkara wajib maupun perkara-perkara sunnah. Ini sudah caranya para jamaah. Jadi kalau mau ilmu kita berkah, ilmu kita tetap, ilmu kita bertambah, ilmu kita menghasilkan, praktikkan. Nah, mungkin ada jamaah mengatakan lah, aran kita tua, katanya kita tua. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Ini sudah caranya supaya dia diam ilmu itu. Praktikkan, amalkan. Maka Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam hal ini para jamaah, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang keempat halaman 35, beliau mengatakan, wa minal ma'lumi annal aslul amal. Ilmu itu adalah pokok dari amalan. Ilmu itu adalah sumber dari praktik. Dasar dari praktik adalah ilmu. Wasihhatul usul tujibu sihhatal furu' atau sihhatul furu'. Kalau dasarnya benar, berarti cabangnya juga harus benar. Maknanya apa? Kalau ilmu yang sudah kita pelajari ini sahih, maka diterapkanlah juga dalam praktik. Jadi beliau rahimahullah mengatakan, annal ilma aslul amal. Ilmu itu dasar beramal. Wasihhatul usul, kebenaran dan kesahihan dasar, tujibu sihhatal furu', mewajibkan sahnya cabang, sahnya praktik. Jadi kalau ilmunya benar, maka praktiknya juga harus benar. Apa yang kita ketahui, maka apa yang kita ketahui juga harus diamalkan. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Imam Ahmad rahimahullah dalam hal ini beliau mengatakan, kullu hadithin balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amiltu bihi walau marratan. Semua hadis yang telah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku praktikkan. Semua hadis yang telah sampai kepadaku yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam aku praktikkan, kata beliau. Wa qad balagani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Abu Taibata wa a'ta al-Hajjam dinar, dan telah sampai kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam, memberikan tukang bekamnya 1 dinar. Fahtajamtu wa a'taitul Hajjama dinara, aku pun berbekam dan aku berikan tukang bekam itu 1 dinar. Imam Ahmad rahimahullah. Maka ya, suatu ketika beliau rahimahullah ta'ala didatangi oleh muridnya, minta rekomendasi untuk belajar ke guru lain. Maka beliau mengatakan, ya, anna fulanan kana yaktubul hadis, bahwasanya si fulan tukang catat hadis. Muridnya mengatakan, ya syekh, ya imam, kenapa engkau tidak mengatakan ashabul hadis? Ashabul hadis. Kenapa mengatakan tukang catat hadis? Apa jawaban beliau? Ashabul hadis, yang betul-betul ashabul hadis itu adalah man ya'malu bil hadis, orang yang mengamalkan hadis. Bagaimana? Nginap di rumah Imam Ahmad, enggak sholat malam. Dari mana tahu? Imam Ahmad mempersiapkan air wudu. Air wudunya tidak berkurang sedikit pun. Dan beliau mengatakan, ashabul hadis la yakunu lahu wirdun minal lail. Orang-orang yang mengamalkan hadis atau yang mencari hadis tidak melaksanakan wirid malamnya, ini aneh, kata beliau. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia poin yang kedua. Siapa yang ingin ilmunya barokah, ilmunya bertambah, dan ilmunya menghasilkan, maka praktikkan. Sebagaimana tadi kita disebutkan oleh Ibrahim ibn Ismail ibn Mujamma', beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kunna nasta'inu bil hadithi, atau kunna, dahulu kami, nasta'inu bil hadith ala hifdhihi bil amal, dulu kami membantu dari diri kami menghafal hadis dengan cara mempraktikkannya. Faedah nomor 3, al ilmu ni'mah.
Ilmu ini adalah kenikmatan. Tadi malam kita sebut, apa nikmat yang paling besar? Apa nikmat yang paling besar? Mami Budi, apa? Ahsanta, nikmatut tauhid. Sebagaimana kita sebut tadi malam, ya Mami, ya ucapannya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, ya ma an amallahu ala abdihi nikmatan a'zam min an arrafahum la ilaha illallah. Nikmat paling besar bagi seorang hamba apa? Mengenal tauhid. Dan tauhid di akhirat bagaikan air di dunia. Dan juga ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala, nikmat dunia yang mirip dengan nikmat akhirat itu apa? Nikmatul iman wa ma'rifatihi, yaitu nikmat iman, nikmat tauhid. Ini nikmat dunia yang mirip dengan nikmat akhirat. Maka siapa yang tidak mendapatkan nikmat dunia, bagaimana mungkin dapat nikmat akhirat? Taib. Jadi faedah yang ketiga, al-ilmu ni'mah. Ilmu tauhid ini secara khusus dan ilmu Islam ini secara umum adalah nikmat. Wa ni'amullah tuqabiluha atau tuqabal bisyukur. Dan nikmat itu harus dibalas dengan syukur. Ilmu adalah nikmat, dan nikmat Allah harus dibalas dengan apa? Syukur. Bagaimana caranya? Yakunu bil ibadah, dengan bertauhid, wal amal bihi, dan mempraktikkannya. Waqad su'ila al-Imam Ahmad anir rajul yaktubul hadith fayukthir. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang terus menulis hadis dan tulisannya banyak, nulis hadisnya banyak. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, yambaghi an yukthiral amala bihi, hendaklah dia memperbanyak praktik dari hadis yang dia catat. Ala qadri ziyadatihi fi talabih, fi talab, seukuran berapa banyak dia mencarinya. Jadi orang yang banyak menulis hadis, beliau nasihatkan apa? Hendaklah dia an yukthiral amal bihi, memperbanyak praktik seukuran banyaknya dia mencari dan menuntut ilmu tersebut. Lalu apa kata beliau? Thumma qala, beliau berkata, sabilul ilmi mithlu sabilil mal. Penyaluran ilmu itu dan seperti penyaluran harta. Penyaluran ilmu itu seperti penyaluran harta. Innal mala idza zada zadat zakatuhu. Harta itu kalau semakin bertambah, maka zakatnya juga semakin bertambah. Demikian juga kita para jamaah, ilmu ini semakin bertambah ilmu kita, maka praktiknya juga semakin kita tambah. Nah, disinilah pentingnya kita minta bantuan kepada Allah supaya kita dibantu untuk mengamalkannya. Inilah yang kita baca dalam setiap ujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah dia dalam setiap salat subuh selesainya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ingat, ilmu adalah nikmat. Nikmat itu dibalas dengan syukur, dengan cara ibadah, dengan cara mempraktikkannya. Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang yang banyak menulis hadis, hendaklah dia perbanyak praktik seukuran banyaknya dia menuntutnya. Jalan ilmu seperti jalannya harta. Pendistribusian ilmu seperti pendistribusian harta. Semakin bertambah harta, maka semakin bertambah zakatnya. Faidah nomor 4. Ahkamu tarikil amal bil ilm
wa ahwaluhu. Hukum-hukum orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu dan keadaan-keadaan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ini faedah yang ajib nih para jamaah. Man tarakal ilm wal amal bil ilm lahu ahkam thalathah. Orang yang meninggalkan praktik ilmu, dia memiliki 3 hukum atau 3 ahwal, 3 keadaan. Yang pertama, man tarakal amal yakunu tarkuhu kufrun. Subhanallah. Yang pertama, orang yang meninggalkan praktik ilmu bisa jatuh dalam kekafiran. Orang yang meninggalkan praktik suatu ilmu bisa jatuh dalam satu kekafiran. Bagaimana penerapannya? Faman tarakat tauhid atau faman ta'allama tauhid, seperti orang yang belajar tauhid, walam ya'mal bihi fawaqa'a fi syirik, dia tidak amalkan tauhid yang dia pelajari, justru jatuh dalam kesyirikan. Lam yanfa'hu ilmuhu fakana tarakal amal fi haqqihi kufra. Ilmunya tidak bermanfaat dan dia meninggalkan tauhid, ini dia jatuh dalam kekafiran. Kenapa? Syirik. Ini dia hukum, ini dia keadaan orang-orang yang meninggalkan praktik ilmu yang sudah dia pelajari. Jadi keadaan pertama, hukum yang pertama, ada orang meninggalkan ilmu yang dia pelajari bisa jatuh dalam kekafiran. Siapa? Orang yang belajar tauhid, belajar tentang kesyirikan, tapi nyatanya dia tidak laksanakan apa yang dipelajari, justru jatuh dalam syirik. Maka di sini dengan dia meninggalkan tauhid yang dipelajari, dia jatuh dalam kekufuran. La ilaha illallah. Al-hukm ats-tsani, yang kedua, dan keadaan yang kedua. Wa qad yakun tarkul ilm ma'siyah. Dan terkadang orang yang meninggalkan praktik ilmu itu bisa jatuh dalam maksiat, para jemaah. Ya. Orang yang meninggalkan praktik ilmu bisa jatuh dalam maksiat. Bagaimana maksudnya? Kaman alima annal khamra haram. Nah, seperti orang yang sudah mengetahui khamr itu hukumnya apa? Haram. Riba hukumnya apa? Haram. Rokok hukumnya apa? Haram. Ya. Haram diminum, haram jual beli, haram menuangkan orang, haram minta dituangkan tentang khamr ini. Ya, sama dengan apa? Rokoknya haram untuk dihisap, haram untuk dijual, haram untuk dibeli, haram untuk minta dibelikan. Wa khalafa, tapi dia selisihi. Fatakunu mukhalafatuhu ma'siyah. Nah, maka dia meninggalkan ilmu yang dia ketahui, jatuhlah dia dalam maksiat. Wartakaba kabiratan min kabairidz dzunub fi hadhil qadhiyah, dan dia jatuh dalam dosa besar dalam hal ini. Nah, nanti tergantung kepada jenis maksiatnya. Dia tahu ya bahwasanya bohong itu adalah dosa, dia tahu bohong itu tanda munafik, tapi tetap saja dia licik, masih aja dia. Berarti apa? Dia selisihi ilmu yang diketahui, maka dia itu jatuh dalam maksiat. Al-hukm ats-tsalits, yang ketiga, dan keadaan yang ketiga. Wa qad yakunu
makruh. Terkadang orang meninggalkan ilmu, yang tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui ini bisa jatuh dalam hukum makruh. Bisa jatuh dalam hukum apa? Makruh. Bagaimana contohnya? Kaman alima kaifiyata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang tahu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khalafa sunnatan minas sunan. Dia selisihi salah satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat misalkan. Setelah dia tahu hukumnya, wa tarakal amal bihi, dia tidak mau praktikkan, fahadza makruh. Ini hukumnya apa? Makruh. Apa arti makruh? Dibenci. Ya, li'annahu qad taraka sunnatan laysat biwajibah. Karena dia meninggalkan sunnah yang hukumnya tidak wajib. Kalau dia meninggalkan yang wajib lebih berat. Ini kalau meninggalkan suatu sunnah dalam ibadah. Dia tahu itu hukumnya sunnah, tapi dia tinggalkan. Ya, maka dengan dia meninggalkan apa yang diketahui dari hal tersebut, dari hal yang sunnah itu, maka meninggalkannya hukumnya apa? Makruh. Dan mengamalkan sunnah di sini hukumnya mustahab, sangat anjurkan. Ambil contoh, salatul witir, sunnah. Tahu hukum salat witir? Tahu. Dia sengaja meninggalkannya. Bagaimana hukumnya? Qad taraka makruhan. Dia telah meninggalkan dia telah jatuh dalam makruh. Dia telah meninggalkan sunnah. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, jangan diremehkan nih para jamaah. Apa kata beliau? Man tahawana au man tarakal witr amdan, siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, dia remehkan, dia entengkan, dzaka rajulun su, ini manusia buruk, la tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Ndek nabau jadi saksi ini nabau, padahal dia meninggalkan sunnah. Yang keempat, wa qad yakunu tarkul amal bil terkadang juga tidak mempraktikkan ilmu yang diketahui mubahan, artinya dia jatuh dalam mubah, tidak jatuh dalam makruh, tidak jatuh dalam haram maksiat, tidak jatuh pula dalam kekafiran, tapi dia jatuh dalam perkara mubah. Bagaimana? Kaman tarakal mubahat wal adat allati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang meninggalkan perkara-perkara yang mubah dan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi hay'ati libasih, seperti tata cara Nabi berpakaian. Contoh para jamaah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian, beliau mufattahatal azrar. Nabi kalau dia itu pakai baju begini, kancing bajunya terbuka. Kancing bajunya apa? Terbuka. Ya, sekali lagi, terkadang meninggalkan praktik ilmu itu jatuh dalam mubah. Bagaimana? Seperti orang-orang meninggalkan perkara-perkara yang mubah dan kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik kebiasaan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Tentang bentuk pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia pakai baju, kancingnya terbuka. Namun kita ngumpi tarah nih.
kurang rapi. Ya. Wa kadza misyyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tata cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal umur at-tabi'iyyah wal jibilliyah, dari perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma la nukhatabu fiha bil iqtida, yang kita tidak dituntut untuk mencontoh. Jadi seperti apa dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan-kebiasaan dan ya perkara-perkara mubah, seperti cara berpakaian atau bentuk pakaian atau tata cara jalan yang kita tidak dituntut untuk mencontohnya. Fa idza tarakal amal biha kana tarkuhu mubahan, maka apabila tidak dilaksanakan maka itu jatuh dalam mubah. Tapi ingat, waqad yu'jaru alaihi idza nawal iqtida, dalam perkara-perkara mubah ini terkadang seorang mendapat pahala mengikutinya apabila dengan niat ingin mencontoh. Nah, subhanallah. Ini poin penting para jamaah. Terkadang dalam perkara-perkara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencontoh beliau dalam hal itu mendapat pahala jikalau diniatkan dengan tujuan mencontoh. Nah, seperti ini. Kalau saya membuka dengan tujuan saya ingin mencontoh Nabi, saya bisa dapat pahala. Tapi kalau saya menutup, ini namanya hukumnya mubah. Kenapa? Saya meninggalkan sesuatu yang itu merupakan kebiasaan Nabi, bukan dituntut untuk mencontoh. Tapi kalau dibuka sekedar karena kepanasan, nggak dapat pahala. Tapi kalau saya membuka karena saya ingin mencontoh Nabi dalam membuka kancingnya, saya dapat pahala. Contoh yang lain, misyatun Nabi, tata cara Nabi berjalan. Dan dalam hal ini para jamaah, tata cara berjalan mubah, tapi akan bernilai pahala kalau diniatkan ingin mencontoh. Dan secara ilmiah terbukti ini jalan paling bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bin naslan, berjalanlah kalian dengan bergegas. Dalam Syama'il Muhammadiyah Nabi dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza masya takaffa ka'anna man hatta min sababin. Nabi kalau berjalan itu gesit cepat, bagaikan dia turun dari tanjakan. Secara tibbiyah, ini berapa hari yang lalu saya lihat videonya penjelasan beberapa masyayikh. Ternyata cara jalan inilah yang paling cocok untuk tubuh kita para jamaah, paling relevan untuk tubuh kita, paling ideal untuk tubuh kita kalau mau tubuh yang sehat. Ini caranya jalan para jamaah, perhatikan niki. Ya, bagaimana? Ini cara jalan yang paling bagus. Subhanallah. Secara ilmiah seperti ini, sekarang jalan kaki 1 jam, apa katanya? Menyehatkan jantung katanya. Apalagi tidak pakai sandal. Jadi bukan jalan santai. Beda dengan berjalan ke masjid. Kalau jalan ke masjid, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lam yarfa, setiap kali dia mengangkat kakinya Allah catat 1 pahala dan dihapus 1 dosa, wa rufi'alahu biha darajah, dan diangkat 1 derajat. Maka Anas bin Malik dan para sahabat yang lainnya dan para salaf, kalau dia jalan tuh sengaja langkahnya dipendekkan. Kenapa? Supaya semakin banyak pahalanya. Gawah kita ini goyo kodok mati sholat. Kenapa? Takut kalau para salaf enggak.
Beda kalau jalan biasa, an-naslan namanya. Ini yang paling bagus para jamaah. Coba saja yang renggek, yang sakit jantung, kencing manis, coba cara jalan Nabi, insya Allah sehat. 5 kali dalam sehari. Cuma apa boleh buat, tegehna mulai waktu nah ini masalahnya. Coba cara Nabi SAW. Dan masalahnya apa? Kita ini bukan seperti salaf. Kalau salaf, azan sudah di masjid. Kita akhirnya mau tidak mau harus ngegas. Nah, ini masalahnya. Sekarang kalau kita tinggalkan cara Nabi yang tadi itu, tidak naslan, cara jalan biasa. Kayaknya apa? Jalan irama kita, kebiasaan. Kita jalan dengan kebiasaan kita, taraka mubah. Dia meninggalkan mubah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jalan dengan cara naslan, biniyatil iqtida, dengan niat mencontoh, dapat pahala dia. Di samping dia dapat sehat. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sangat indah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Cukup dulu di sini para jamaah. Besok malam lagi insyaallah taala ya kita sambung. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu dia berapa keadaan orang-orang meninggalkan ilmu yang sudah dipelajari. Bisa jatuh dalam apa? Kekafiran, bisa jatuh dalam maksiat, bisa jatuh dalam makruh, bisa jatuh juga dalam mubah. Tapi ingat, perkara mubah yang dipraktikkan oleh Nabi, kalau niatnya apa? Mencontoh, bisa dapat apa? Bisa dapat pahala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bertanya jawab, kita mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa siyam Ashura ahtasibu Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Puasa Ashura, aku berharap Allah Azza wa Jalla dengannya mengampuni dosa setahun yang akan datang. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya tentang hari Ashura, qala dzaka yaumun tu'azzimuhu al-yahud, itu hari diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Qal, Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', andai kata aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Indonesia ru'yahnya malam Jumat masuk tanggal 1. Di Arab Saudi malam Kamis masuk tanggal 1. Maka dengan demikian untuk kita besok ini adalah tanggal 9. Hari Ahad tanggal 10. Maka besok jangan lupa berpuasa. Demikian juga hari Ahad. Tapi jangan gara-gara puasa urung ida nuntut ilmu. Kenapa? Karena ya puasa ini sunnah, nuntut ilmu tauhidnya apa? Wajib. Baik. Nah, mudah-mudahan besok minimal lah kita siapin kurma lah besok para jemaah. Ya, itu yang pertama. Lalu disebutkan oleh para ulama kita, apa hikmahnya kok 9-10? Disebutkan ada 2 versi. Versi yang pertama menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi sebagian mengatakan ini tidak kuat. Terus apa yang lebih kuat lagi? Atau apa versi yang kedua? Versi yang kedua, supaya tidak lolos tanggal 10. Kenapa? Atau kenapa demikian? Karena di saat terjadi kesalahan dalam ru'yah, maka kalau puasa 9-10 tidak akan lolos. Seperti sekarang
bagian barat melihatnya duluan hari Kamis. Kalau kita ikuti bagian barat, bagi kita Indonesia berarti besok itu tanggal berapa? 10. Maka andai kata salah, maka besok itu 10, Ahad itu 11. Andai kata tepat, besok itu 9, maka Ahad itu 10. Wahakadha. Poin yang kedua, Asyura, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pahala yang besar. Jangan lolos. Ajak keluarga kita, bangunkan mereka untuk makan sahur. Kenapa? Karena ibadah sunnah seperti ini langka, sekali setahun. Kalau sudah habis waktunya, tidak bisa untuk diqadha. Jadi ingat, Asyura mengampuni dosa setahun yang telah berlalu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan para jamaah. Bagaimana tempat kerja, masih ada musik, belum menemukan tempat, ya tutup telinganya supaya tidak mendengarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan cari yang lain. Mendapat ilmu setelah belajar tapi tidak bisa diamalkan seluruhnya, berdosakah dia? Tadi dia urutannya yang tadi, tergantung ilmu apa, ya, tergantung ilmu apa yang dia pelajari tersebut. Maka dengan perincian ini sangat luar biasa para jamaah. Nah, alhamdulillah ini faedahnya daurah ini, dan itu sebabnya yang berusaha membawakan faedah semaksimal mungkin meskipun sedikit demi sedikit. Kenapa? Mungkin penjelasan seperti ini jarang kita dengar, nggih? Da Kang Nuh dengar dini ke? Tidak pernah kita dengarkan. Maka ini faedahnya. Ya, insya Allah kitab kita akan habiskan, tetapi butuh waktu. Kenapa? Kita tidak ingin faedah ini lolos. Apalagi ini merupakan hal paling utama ini, atau permasalahan berkaitan dengan pertanyaan dalam kubur. Kalau di sini lolos, artinya tidak kita pelajari. Terus kapan kita belajar para jamaah? Apalagi yang baru-baru ngaji. Bahkan yang lama mengaji pun mungkin ya belajar seperti ini mungkin belum. Nah, yang sudah semakin menguatkan, karena masalah tauhid ini gak bisa sekali, harus berkali-kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah boleh toleran dalam perbedaan pandangan dalam masalah agama? Ya, tergantung masalah apa itu. Ya, tergantung apa yang kita perselisihkan atau masalah apa yang diperselisihkan. Kalau itu memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, maka kita katakan sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua khilaf itu ya jaa mu'tabar, datang menjadi khilaf yang dikatakan khilaf, kecuali khilaf itu memiliki kekuatan dalil, kecuali memiliki kekuatan ad-dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gobar membanding kanggo ndah dua ini. Di awal pembahasan tadi Ustadz, orang yang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya maka sama dengan Yahudi. Pertanyaannya Ustadz, tiang ngamalang tiang ilmu tiang Ustadz lagu di sesuai dengan qala Allah qala Rasulullah SAW pada kebarang Yahudi. Tidak sama, tapi samanya dol. Karena yang beramal tanpa dalil itu dol, bukan sama, ada kesamaan. Beda dengan sama dengan ada kesamaan. Ada kesamaan tidak 100%. Kalau sama persis, ini bahaya. Jelas Bang? Jelas Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Mana Pak Mahmud? Enggak, Pak Mahmud. Kasih mic-nya. Siap Dahlin. Ada Senul? Tafadhol. Mantap. Oh, alhamdulillah. Dari tiang niki tiang
mulai ngaji jari tumben kita dengar bak-bak ngaji niki. Ngombe kuna Pak Mahmud. Pak tumben terdengar niki pengajian niki kan. Alhamdulillah. Jadi ilmu antara kejik masih dari hino dan kota-kota yang tamalang. Banyak teman kita tahu masih sisi lain no bangku ini. Oh iya, apa yang kita ketahui itu kita amalkan. Ya. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaik? Mana lebih engkau cintai? Talabul ilm awil amal? Menuntut ilmu atau hanya mengamalkan? Apa kata beliau? Innama yuradu bil ilm al amal. Tujuan belajar itu untuk beramal. Tujuan berilmu itu untuk beramal. Jangan tinggalkan ilmu dengan alasan untuk beramal. Jangan tinggalkan amalan dengan alasan untuk menuntut ilmu. Ini semisal dengan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, utlubul ilm talaban la yadhurru bil ibadah. Tuntutlah ilmu, jangan sampai memudaratkan ibadah. Watlubul ibadata talaban la yadhurru bil ilm, dan tuntutlah ibadah itu jangan sampai memudaratkan ilmu. Fa inna qauman aqbalu 'alal ibadah. Suatu kaum fokus ibadah, wa tarakul ilm, dia tinggalkan ilmu. Fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia angkat pedang membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau annahum fa'alu, andai kata mereka lakukan, yaitu dia berilmu, maka mereka tidak akan berbuat seperti itu. Bahaya para jamaah, beramal ini tanpa ilmu bahaya, bisa menjadi khawarij kita nanti. Ya, wallahu taala ala wa alam. Mantap Pak Guru Afdaluddin. Ya Allah. Apa kana? Lo gelis. Jazakumullah khair. Apa? Jazakumullah khair. Kan ini lancar sampai nang kayak apa ceritanya? Ya keras lah Ustaz. Ini ayat sedikit Ustaz. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Aywa, ini jazakumullah. Ini yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina ilma darajat. Ndak kira ngunci baca Quran ngunci nih. Yarfa'illahu. Biasa-biasa sudah. Ulangin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi bukan wallaji. walladzina utul ilma darajat. Aywa. Yang tiang tanyakan nih Ustaz, berarti malam ini Pak Mantap dapat ke derajat begitu Ustaz? Oh ya, insya Allah semua dapat. Tapi ingat apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ar-rif'atu laisa bimujarradil ilm. Ketinggian derajat itu bukan sebatas karena ilmu. Wa innama la budda min ittiba'il haqq wal 'amal bihi. Tapi harus disertai dua perkara. Yang pertama, ikuti kebenaran tersebut dari ilmu yang sudah diketahui. Yang kedua, amalkan, baru bisa naik derajatnya. Jadi setelah dia tahu kebenaran itu jadi jangan sampai tauku, oh ya aku tahu, wah layakku nau iya, tapi tidak diikuti. Jadi dua syaratnya ketinggian derajat itu, satu dia apa? Dia ikuti kebenaran yang ada, yang kedua dia diamalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ulama itu hari kiamat di atas keumuman orang beriman 700 tingkat surganya. Ma bainad darajatain mi'atu am. Jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya perjalanan 100 tahun. Nah, kalau mendengar hadis ini kan tidak mau kita momot-momot jadi orang beriman, bertauhid. Belajarlah, kejar dia. Wallahu taala ala wa alam. Senul. Astaghfirullah.
Ara seorang wahya nuntut ilmu pelet Ustaz. Jadi Masya Allah. ilmu ini jadi lengan ya jari kang Yang ngombe ampun ini jadi ba ilmu puji ke rana le anu dang anoka. oh. Jari kanggo ke naning dukun jadi ajulu kok ya milih tobat Ustaz. Enggak boleh. Ingat, kalau dia betul-betul belajar tauhid, insya Allah hilang dia. Pasti hilang. Ya, tidak ada yang tidak hilang. Tapi mungkin tempatnya belajar belum tepat. Ya, tidak boleh kita mengangkat sihir dengan sihir, mengangkat kebatilan dengan kebatilan. Wallahu taala ala wa alam. Dahlin. La ilaha illallah. Gas jelulen. Nah, Ada kajuman aja ruan ini. jari rajin kita lalu si aran nuntut ilmu sini. La ilaha illallah, masya Allah. Pacu kita puasa, pacu kita sholat, pacu kita Selapunoh kah? puasa sunnah. Lagu masih kita merokok. Terus mari kita girang gawe riba. Bagaimana Islam kita ini Ustaz? Iya, Islam fasik. Param pasek? Ayo, fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seperti ini tidak dikeluarkan dari Islam. Tapi bukan juga dikatakan beriman sempurna imannya. Tapi apa kata para ulama kita? Mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Dia itu beriman dengan iman yang ada dan dia fasik karena dosa besarnya. Jelas Dahlin? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kabupit. Misal gini. Masalah salat niki. Oh, masalah salat. Ada Abu Sahab enggak ada dia? Kan sedangkan baca Fatihah wajib. Bukan kata barang ini imam baca Fatihah. Oh, enggak boleh. Maka dalil para ulama mengatakan makmum cukup baca firman Allah Azza wa Jalla, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Dengar dan diam. Dengar dan diam. Maka kapan ada kesempatannya makmum untuk membaca sementara habis Fatihah imam langsung baca Quran lagi? Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Diam dengar. Atau dengarkan dan diam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Haji Zainuddin. Berkaitan dengan puasa di tanggal 10 Muharram Ustaz, bagaimana hukumnya kalau dia berkaitan dengan hadis tadi, apa namanya, menyelisihi kaum Yahudi dengan berpuasa pada tanggal 9-nya. Baik. Kemudian yang pertama, kalau dia hanya bisa berpuasa pada tanggal 10 itu saja karena halangan. Terus yang kedua, kalau dia tidak berpuasa sebelumnya itu tanggal 9, lalu dia berpuasa pada tanggal 11 karena halangan Ustaz. Baik. Pertama, ya entah itu kita menyelisihi Yahudi itu besar pahalanya atau khawatir tidak supaya jangan lolos, tetap juga pahalanya besar. Ini berkaitan masalah puasa tanggal 9. Kemudian ya ada orang atau disebut oleh para ulama kita derajat puasa Asyura itu 3. Satu minimal 10 saja, lebih bagus lagi 9, 10, lebih bagus lagi 9, 10, 11. Namun 11 itu setudahnya riwayatnya tidak sahih. Maka minimal tanggal 10, lebih bagus lagi 9, 10. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Besok malam kita sambung lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Nah, mungkin yang agak jauh ya dia ingin berbuka di sini, insyaallah kita usahakan siapkan besok di sini insyaallah. Pak Guru mantap, siapkan besok kaputannya. Ya,
Baik, barakallahu fikum. Insyaallah Pak Guru mantap, siap besok para jamaah. Hari Sabtu dan hari Ahad beliau siap. Pokoknya yang duluan datang ditunggu sudah di sini insyaallah, kaputannya warung mantap. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.